Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang keempat. Simak baik-baik ya videonya. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Jadi di masa musim hujan itu kita harus siap sedia ketika kita hendak keluar rumah ya. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Nah, ini adalah percakapan mereka saat mereka saling menunjukkan artikelnya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan, kata Edo. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Kata Lani. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca, kata Beni. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kata Siti. Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya, kata Udin. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, kata Dayu. Nah, ini adalah artikel pertama yang ditemukan oleh kelompok Udin dan teman-temannya. Judulnya itu adalah pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Yuk kita baca sama-sama. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, ini adalah artikel kedua yang ditemukan oleh Udin dan teman-temannya. Judulnya itu adalah perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Yuk kita baca sama-sama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar banyak berolahraga. Nah,
Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, ini adalah diskusi kelompok Udin dan temannya ya. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Beni? Kata Udin. Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Kata Beni. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Kata Edo. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya? Bisa ya. Nah, di sini terdapat kata atau istilah khusus dari artikel pertama dan artikel kedua. Pada artikel pertama ada cuaca panas, ada cuaca dingin, ada cuaca hujan, ada cuaca cerah. Kemudian pada artikel kedua ada perubahan cuaca tidak menentu, ada cuaca panas dan dingin, kemudian ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ini masuk dalam kategori penyakit ya. Kemudian ada kunjungan pasien. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasanya sendiri. Jadi kalian juga bisa menceritakan istilah atau kata khusus yang telah kalian temukan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini adalah contoh ketika Beni menceritakan istilah atau kata yang telah ia temukan pada artikel yang telah dibaca. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Itu adalah kata Beni ya. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Bisa ya. Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergiliran. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Nah, ini adalah gambar ketika Udin dan teman-temannya berdiskusi tentang kegiatan yang bisa mereka mainkan dalam kelas ya. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kata Edo. Kami lebih suka bermain lompat tali, kata Siti. Saya lebih suka membaca buku, kata Beni. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan, kata Udin. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan temanmu. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan pada cuaca hujan, seperti yang pertama kita bisa belajar, yang kedua bermain dengan adik di dalam rumah ya, kemudian atau membantu ibu di dapur, membantu ibu membersihkan rumah, atau menonton televisi. Nah, itu adalah kegiatan yang bisa kita lakukan saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan.
Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Pasti di antara kalian ada yang pernah atau ada yang belum pernah ya, seperti melakukan pengalaman seperti Udin dan teman-temannya. Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, bersatu dalam keberagaman itu sangat penting untuk menjaga kerukunan kita sebagai makhluk sosial ya. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti bertertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa jatuh. Nah, ini adalah gerakan pertama. Yang kita lakukan pada gerakan pertama ini yaitu berdiri tegap, kemudian mengangkat kedua tangan ke atas, kemudian kaki kanan diangkat, setelah itu berputar. Kemudian gerakan yang kedua hampir sama dengan gerakan yang pertama, yaitu berdiri tegap, kemudian mengangkat kaki, kemudian mengangkat tangan ke atas, setelah itu mengangkat kaki kiri, lalu berputar lagi. Nah, sekarang gerakan ketiga yaitu berdiri tegap, mengangkat tangan lurus ke depan, lurus sejajar dengan dada, kemudian mengangkat kaki kanan, kemudian berputar lagi. Nah, untuk gerakan keempat hampir sama dengan gerakan ketiga, yaitu berdiri tegap, mengangkat tangan, kedua tangan selurus sejajar dengan dada, kemudian mengangkat tangan kiri, kemudian berputar lagi. Ingat, ketika melakukan keempat gerakan ini, usahakan untuk tidak jatuh. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.